kerinduan hati kami Tuhan hanya berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Amin. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Oh, hanya Kau Tuhan, ku mau melekat dalam hadirat-Mu.
dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Jalanku ku tinggikan Engkau Yesus. Shalom saudaraku, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada saat ini dan kita akan melihat tema kita bulan Juli yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-10, 12 sampai dengan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Kitab Ulangan ini, saudara-saudaraku, adalah kitab yang diucapkan oleh Musa pada akhir pelayanannya. Jadi ada Kejadian, ada Keluaran, ada Bilangan, dan kemudian ada Ulangan. Jadi semua peristiwa yang terjadi dari Kejadian sampai ke Bilangan diucapkan, diceritakan, dikatakan lagi oleh Musa sebagai kata perpisahan. Sesudah itu dia selesai dengan tugasnya. Nah, dalam pasal 10 ini dikatakan untuk mereka kemudian hormat, takut, taat kepada Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hatinya dan beribadah kepada Tuhan. Dan ini satu ungkapan, satu perintah yang diberikan oleh Musa kepada orang Israel pada saat itu, supaya mereka, kalau mereka itu mengasihi Tuhan, harus mereka tunjukkan dalam perbuatan, dalam sikap, bahwa mereka itu mencintai Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati. Tidak berarti bahwa di dalam kehidupan orang Israel tidak ada masalah, berbagai-bagai masalah mereka hadapi, tapi penekanan Musa harus tetap hormat kepada Tuhan, harus tetap taat kepada Tuhan, harus tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan ini pelajaran penting juga buat saya dan saudara untuk kita belajar seperti yang Tuhan katakan lewat Musa. Nah, kita akan belajar sama-sama seorang contoh, satu tokoh yang sebetulnya dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam perjalanan kehidupan dia sudah belajar ikut Tuhan, dia taat tinggal di Kerit, dia kemudian pergi ke Sarfat, dia belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia juga sudah memperlihatkan kuasa Tuhan bahwa Allah Israel Allah yang luar biasa. Dia berdoa api turun dari langit, tetapi dia kemudian diancam oleh Isabel, istri daripada Ahab.
yaitu di dalam pasal 19 1 Raja-Raja ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata pada Elia, begini kiranya para Allah menghukum aku bahwa lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang daripada mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan telah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah ini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring diam tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Kalau kita belajar lihat hidup Elia, dia sungguh mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, sehingga dia belajar taat, dia belajar mengandalkan Tuhan sekalipun dalam ancaman. Perjalanan dia dari Kerit ke Sarfat itu melewati daerah Israel. Bisa saja dia ditangkap karena terus mencari dia. Tetapi Elia belajar untuk tetap taat pada Tuhan, mengasihi Tuhan sekalipun di tengah-tengah ancaman. Sampai pada akhirnya di atas Gunung Karmel, dia membuktikan Allah itu luar biasa. Namanya Allah Israel, dan dia membunuh semua nabi-nabi Baal pada waktu itu. Tapi ketika dia sudah melakukan, kelihatannya kasih yang begitu besar, kuasa Tuhan yang begitu hebat turun atas kehidupannya. Tapi datanglah ancaman. Isabel berkata, besok hari seperti ini aku akan membunuh engkau. Dan pada waktu itu saudara-saudaraku, Elia begitu takut. Dia putus asa, dia lari masuk gurun. Dan dia berkata pada Tuhan, saya tidak lebih baik daripada semuanya. Saya minta mati saja. Dia sangat-sangat putus asa. Saudaraku sekalian, orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak berarti tidak ada masalah. Itu satu keadaan yang membentuk kehidupan kita. Kita diuji. Apakah mau tetap percaya, bersyukur, taat, ataukah kita putus asa? Elia pada waktu itu memilih jalan putus asa lalu lari ke padang gurun. Dan kita melihat saudaraku sekalian, kita pun bisa putus asa karena tantangan yang hebat. Rasanya seperti Tuhan meninggalkan, rasanya seperti Tuhan membiarkan. Begitu banyak orang hari-hari ini berada dalam putus asa. Sehingga kita belajar lihat Elia, apa yang dia lakukan. Habis makan dia jalan terus selama 40 hari. Masuklah dia di dalam sebuah gua. Lalu Tuhan berkata kepada dia dalam pasal 19 itu, maka firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu hai Elia? Itu perkataan yang diucapkan Tuhan, pertanyaan Tuhan pada Elia itu 2 kali. Apa kerjamu Elia di sini? Kamu kan hamba Tuhan, kenapa ada di gua? Lalu jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang hidup dan mereka akan mencabut nyawaku. 2 kali Tuhan bertanya pada Elia, apa kerjamu di sini Elia? Lalu dia cerita apa yang sudah dia buat. Kita pun bisa berbuat begitu saudara. Kita cerita kebaikan kita, apa yang sudah kita buat terhadap Tuhan. Tetapi pada akhirnya Elia tahu Tuhan tidak ada dalam gempa, Tuhan tidak ada di dalam guntur,
Tapi Tuhan ada di dalam angin sepoi-sepoi. Dan saat itu Tuhan berkata pada Elia, pergilah, urapi Hazael, urapi Yehu, panggil Elisa untuk menggantikan engkau. Saudaraku sekalian, orang yang mengasihi Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, tetapi Tuhan berkata, jangan berhenti. Karena Tuhan terus akan memakai kita dengan cara-caranya. Bangkit dari putus asa, bangun daripada keadaan apapun juga. Karena Tuhan berkata, ada pekerjaan yang harus kita lanjutkan, tetapi Dia tetap setia. Sebab itu, kita mau menundukkan kepala dan kita mau berkata pada Tuhan, ampuni saya Tuhan dalam putus asa, kecewa, karena rasanya seperti Tuhan meninggalkan, rasanya tidak ada pembelaan, rasanya seperti saya dibuang dan ditolak. Itu pun juga dialami oleh Elia. Pada saat ini kami mengangkat tangan, kami mau berkata kepadamu Tuhan, tolonglah kami. Bebaskan kami dari putus asa ini. Buka mata hati kami untuk melihat ada Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan tidak berhenti pada keadaan kami putus asa. Dia punya jalan dan cara membangkitkan kami untuk melanjutkan pekerjaan. Mengurapi Elia, untuk mengurapi Hazael, mengurapi Yehu dan memanggil Elia. Kami juga percaya Tuhan, setiap orang yang saat ini dalam putus asa, ada jalan Tuhan, ada cara Tuhan, ada keinginan Tuhan, ada urapan Tuhan. Bangkitkan mereka, bangunkan mereka Tuhan, supaya mereka melihat Tuhan tidak berhenti. Tuhan punya cara mengangkat, membebaskan, melepaskan, dan memakai hidup kami untuk melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan pada kami. Buka mata kami melihat bahwa pekerjaan Tuhan, cara Tuhan begitu luar biasa mengangkat dan menolong kami. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, dan kami mau menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu yang kuat dan perkasa, tangan Yesus Tuhan Juru Selamat yang sudah memimpin Elia dan yang meneruskan pekerjaan pada Elia sampai dia diangkat masuk ke surga dengan kereta dan kuda berapi. Kami juga percaya ada api kuasa Tuhan yang menyertai kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama yang ajaib kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.